الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk kebahagiaan seorang hamba saat Allah berikan kehidupan pada hidupnya hari ini, tidak ada kata lain yang terucap dari lisan seorang hamba kecuali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allah tidak minta salat kita, Allah tidak minta zakat dan puasa kita. Allah minta kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bahasan bersyukur ini panjang dan lebar, dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, identitas seorang yang beriman, identitas beriman itu apabila seorang yang beriman itu mampu mencapai sebagai hamba-hamba yang syakirun, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilan ma min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang ditaburkan rahmat, sedikit sekali yang pandai bersyukur. Maka ini berat, hadirin, tidak semudah diucapkan. Maka kita butuh tambahan-tambahan insight agar kita bisa memenuhi kadar kesyukuran secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, Allah tidak hanya meminta dan memerintahkan hambanya untuk bersyukur, tapi juga Allah menurunkan contoh. Allah juga menurunkan hambanya yang bisa bersyukur, yang pandai bersyukur. Dan contoh ini bisa dicontohkan oleh manusia-manusia lainnya. Dan contoh ini adalah contoh yang paling mulia. Dan kemuliaannya menghadirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pasti. Barang siapa mencontohnya akan menghadirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pasti. Maka contoh ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran-pelajaran keimanan, pelajaran-pelajaran ketakwaan kepada Allah, haruslah kita berkaca, bercermin kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surah yang kita bacakan tadi, ya, surah Al-Asr,
Ayat surah ini 103, cuman 3 ayat dan paling pendek setelah Al-Kautsar. Wal 'asr, demi masa, terjemahan kemenaknya begitu. Tapi terjemahan tafsir dari Jalalain, wal 'asr disebutkan adalah dan telah sampai waktu asar. Kebetulan di HP saya Al-Qur'annya langsung tertarjim kepada tafsir Jalalain, jadi langsung terbaca. Maksudnya adalah orang yang hidupnya dari pagi hari sampai tiba waktu asar. Maksudnya, innal insana lafi khusr. Ada pernyataan di surah ayat kedua. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dari waktu pagi bangun sampai tiba waktu asar, semuanya yang dia lakukan dalam kerugian. Ini maksud. Dan ini punya big question, pertanyaan besar. Apa yang merugikan itu? Apa yang sia-sia itu? Dan kita betul khawatir, hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin kita beranggap hidup kita sudah berkualitas, sudah memenuhi semua komponen iman dan amal. Ternyata innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu hidup dalam sia-sia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah nukilkan di ayat ketiga, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, di ayat 1 dan kedua dalam kitab Jawabul Kahfi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ada makna innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, dan rugi itu dipastikan sia-sia, seakan-akan dia membawa goni amalnya, tapi dia tidak tahu goni amal itu dalam keadaan berlubang. Dia bawa, dia isi, ternyata berlubang. Dan sampai waktunya berjumpa dengan Allah, dia taruh amalnya dan isinya kosong. Dan kita harus tahu apa penyebab lubangnya. Apa yang menyebab goni amal kita berceceran dan tidak diperhitungkan, tidak berarti, tidak mempunyai qimah, nilai di hadapan Allah. Yang pertama, ada 10 ya. Dalam kitab ini dikatakan ada 10 asyar, ada 10 perbuatan yang sia-sia yang mampu menghancurkan, melobangkan pundi-pundi amal kita, goni amal kita. Tapi insya Allah kita akan bahas 3 saja. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, orang yang Allah berikan umur dan umurnya panjang, tapi dia hidup tanpa ilmu. Ini sia-sia. Umurnya panjang, sedikit pun tidak ada ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah agama. Kalau ilmu S1, S2, S3-nya begitu tinggi, di Unsyah, lalu pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jerman, wah, tapi dia tidak memiliki ilmu agama, maka sia-sia umurnya, sia-sia. Maka barometer utama sebuah umur bermanfaat di hadapan Allah, umur ini dihabiskan dengan ilmu agama. Karena ada pernyataan, hadirin dimuliakan Allah, saya diskusi dengan beberapa teman-teman dan sering bertanya menjelang Ramadan ya,
menjelang zakat fitrah. Hai danyokan urung awam. Tak ikut mandang. Tak bisa, nggak boleh. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tidak mengetahui hukum dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita hadapkan nanti di hadapan Allah? Karena sesuatu perbuatan haruslah, sesuatu perbuatan amal, iman dan amal soleh haruslah melalui yang disebut dengan ilmu. Maka ada satu kaidah, al-ilmu qabla amal. Kaidahnya. Kaidah beramal itu punya ilmu dulu. Kalau tidak sia-sia. Nah, inilah yang menghadirkan amal iman kita menjadi sia-sia. Kita menguatkan diri dalam kepatuhan tapi nggak punya ilmunya. Kita keraskan hidup kita tapi tidak punya ilmunya. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah. Pada saat saya diminta hadir di diklat dai kebangsaan di Ciputat, ya. Pusdiklat Kemenak dari Provinsi Aceh cuma 2 dikirim dari Kemenak khusus untuk dai. Setelah kami melewati sertifikasi dai intoleransi, dai yang paling toleran. Nah, artinya, jadi kami dikirim ke Pusdiklat selama seminggu menjadi dai kebangsaan. Alhamdulillah kami lulus dengan predikat sangat-sangat memuaskan. 97 poin kami. Lalu begitu kami pulang ke sini, jadilah dai kebangsaan. Apa yang kami katakan, dari semua pemateri, saya cuma mendengar satu kutipan yang begitu dahsyat. Dr. Luqmanul Hakim, mantan Kementerian Agama. Ya. Apa yang memang beliau yang mencetuskan tentang dai kebangsaan ini. Satu yang saya kutip dari bahasa dia yang itu masuk dalam kepala saya. Jika Anda belajar tentang Islam, katanya, jika Anda ingin beriman kepada Allah, harus ekstrim, katanya. Saya terkejut itu. Harus ekstrim. Jika ingin menjalankan ketetapan Allah, ketakwaan kepada Allah, harus ekstrim pada diri sendiri. Nah, jadi kita harus keras kepada diri kita saat kita ingin berilmu dan beramal dengan keyakinan kepada Allah. Kalau tidak, udah tahu ilmunya. Kalau iya, kenapa sudah tahu ilmunya? Jangan kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Jika Anda ingin beriman kepada Allah, ekstrim pada dirimu. Disuruh ekstrim pada diri sendiri. Kon kreh ke ureng, kon kreh ke do. Saya ingat sampai sekarang. Artinya kita memang disuruh memaksimalkan potensi ilmu untuk menguatkan iman dan amal soleh kita. Yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang yang umurnya panjang tapi tidak ada ilmu agama di dalamnya, maka hidupnya akan sia-sia. Dan pantas saja hadirin yang mulia. Dan ini terbukti. Hasil penelitian kami, kenapa terjadi di mahkamah syariah ya, perceraian yang diminta oleh seorang istri. Dari 10 perceraian, 8 itu adalah pasak permintaan seorang istri. Jelas ini efek karena tidak ada ilmu. Apa yang diangkatnya? Nafsu. Apa yang diangkatnya? Emosi. Apa yang diangkatnya? Egois. Ilmunya tak ada. Padahal kalau dia tahu Asiyah itu suaminya jauh lebih parah daripada suami-suaminya sekarang. Asiyah. Suaminya itu Firaun. Lebih dahsyat parahnya. Tapi dia bertahan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah, hadirin yang muliakan Allah. Hidup kita jangan sampai sia-sia. Yang Allah berikan umur ini adalah satu kesempatan buat kita
untuk mengimplementasikan dalam keilmuan setiap iman dan amal soleh. Karena yang diterima cuma itu. Semuanya akan sia-sia. Perbuatan kita yang dilakukan dengan iman dan amal soleh menurut kita yang dimulai tanpa keilmuan. Jadi akan menjadi sia-sia. Yang pertama, umurnya panjang, hidupnya tanpa ilmu agama. Akan sia-sia. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, orang yang diberikan umur, diberikan ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, ini lebih sia-sia lagi. Carong iji, temu iji, tapi hanama tidak diamalkan dengan apa yang dia pelajari. Ilmu hanya untuk berdebat, ilmu untuk menjatuhkan orang lain, ilmu untuk menghakimi orang lain. Nyan ilmu bukan untuk dia amalkan. Dan ini yang terjadi sekarang. Maka akan sia-sia hidup kita. Hanya untuk counter attack, untuk berdebat, untuk diskusi, untuk pro dan kontra saja. Tapi dia tidak melakukan apapun dengan ilmunya. Allah berikan umur, Allah berikan ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ini akan sia-sia. Berapa banyak hadirin dimuliakan Allah, kita belajar sesuatu tentang satu buah amal, dan berapa banyak kita tidak mengerjakan sama sekali. Kita tahu masuk masjid ini dengan kaki kanan, tapi tidak pernah tahu kapan kita masuk ke masjid dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena tidak dibiasakan. Kita tahu masuk WC itu dengan doa, tapi tidak ada, jarang sekali. Ada orang masuk WC dengan kaki kiri lalu baca doa. Nah, lewat begitu saja. Ilmunya tahu, tapi tidak pernah diamalkan. Dia tahu kalau dia bergadang akan merusak tubuhnya, tapi dia bergadang. Dia tahu ilmunya ada, tapi tidak digunakan. Mohon maaf sekali. Dan tidak ada satu analisis pun, jurnal ilmiah, satu jurnal ilmiah pun, atau karya ilmiah kesehatan yang menunjukkan, mohon maaf ya, rokok itu baik bagi kesehatan. Tidak ada. Dan dia tahu rokok itu bisa merusak hidupnya, tapi dia tidak pakai, dia hilangkan ilmunya. Ini lebih berbahaya. Itu pun bisa baca rokok merusak jantung dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ada satu jurnal ilmiah kebaikan pun rokok itu baik bagi tubuh. Tahu dia, tahu, tapi tidak diamalkan. Banyak orang menutup mata dari ilmunya. Dan ini akan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Dia tahu ya, tidak boleh berkhalwat di dalam mobil dengan yang bukan mahramnya. Tapi dia pergi dinas berdua dengan adminnya, laki-laki dan perempuan. Makan disuguhkan oleh sekretarisnya. Dia tahu ilmunya. Hati-hati sekali. Saat kita tahu ilmunya, tidak mengamalkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Menurut kita yang penting baik, gak bisa. Gak boleh yang penting baik. Yang penting ilmunya harus benar, maka amalnya akan benar. Jadi Allah memberikan umurnya panjang. Allah beri dia kesempatan untuk berilmu. Lalu dengan ilmu itu dia tidak beramal, maka hidupnya akan sia-sia. Inilah yang dikatakan innal insana lafi khusr. Jangan sampai nomor 1, nomor 2 ini ada pada diri kita. Kalau ada, segera kita lakukan perubahan. Kita belajar, kita dengarkan, kita dudukkan kita pada majelis ilmu. Ya. Hadirin muliakan Allah, penting sekali untuk mengetahui dan mewaspadai bahwa yang sedang terjadi pada hidup kita hari ini adalah sebuah rutinitas yang tidak memiliki makna di hadapan Allah.
Ini yang harus kita jaga. Bangun pagi, mandi, pergi ke kantor pekerjaan, pulang jumpa anak-anak, duduk makan, tidur, besok bangun, rutinitas. Segitu hebatnya rutinitas ini. Kita dengar suara azan ini, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, semua orang dengar di Aceh ini. Jaraknya sangat dekat, tidak mungkin tidak dengar, nggak mungkin. 500 meter ada masjid, 1 kilo ada masjid. Kalau nggak ada masjid, musola pasti dengar. Semua orang tahu panggilan hayya 'alas shalah, tahu, dengar, tapi dia tutup keilmuannya, dia tutup akalnya. Lihatlah masjid kita cuman 3 saf. Padahal tadi kemarin Jumat penuh ini. Penuh hadirin tadi Jumat. Lihat bagaimana orang menutup keilmuannya. Padahal kalau dia tahu manfaat dan besarnya subuh ini, dia akan berjalan walaupun dia merangkak-rangkak, terseok-seok, terseret-seret untuk memenuhi panggilan Allah. Ini membuktikan bahwa hari ini banyak orang berilmu, tapi banyak yang tidak bisa menjalankan sesuai dengan ilmunya. Banyak. Maka hidupnya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kewaspadaan ini membuat kita memperhitungkan setiap umur kita. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita bisa bertambah umurnya untuk 10, 5 tahun atau 1 tahun ke depan. Tidak ada jaminan kita bisa melewati tahun 2025. Tidak ada. Beberapa teman dan jawat kita sudah Allah panggil duluan. Ya. Dipastikan Ramadan tahun depan jika ada umur, pastilah teman yang biasa ada soft di situ. Sekarang sudah tidak ada lagi. Maka bersegeralah. Bersegeralah kita bertobat dan memperbaiki diri. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dari kesia-siaan ini, dari semua perkara yang membuat kita sia-sia di hadapan Allah, sehingga umur ini tidak berarti apapun, sehingga umur ini tidak menjadikan manfaat di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, penting sekali untuk kita fahami agar kita tidak terjebak dengan keilmuan, dengan amal soleh yang ternyata Allah tidak memberikan dan tidak menerimanya sebagai sebuah amal soleh. Yang ketiga, Allah berikan umur, Allah berikan ilmu, Allah sempatkan dia beramal dengan ilmu itu, tapi ada satu yang menggugurkan semuanya. Dia sombong dengan ilmunya. Dan ini yang membuat orang berjatuhan di hadapan Allah. Umurnya panjang, di dalam umurnya dia berilmu, belajar terus. Di dalam belajarnya dia beramal begitu banyak sampai viral, sampai terkenal. Tapi apa? Di ujungnya dia punya kesombongan, maka semuanya akan runtuh di hadapan Allah. Sia-sia. Yang menyohanake anak jalan. Allah, selesai. Sia-sia. Kalau bukan saya yang bangun, enggak, Allah, sia-sia. Hadirin yang memuliakan Allah, kesia-siaan ini harus kita waspadai. Bisa jadi ini termaktub di mulut kita, bisa jadi ini termaktub dalam kalbu kita. Memang tidak terucap, tapi termaktub dalam kalbu kita. Merasa gagah, merasa hebat, merasa sombong, padahal semuanya adalah titipan Allah. Tidak ada yang milik kita, tidak ada. Apa yang perlu kita sombong? Ilmu yang kecil itu Allah curahkan, Allah rahmati, maka dia bermanfaat. Setelah bermanfaat, Allah berikan dia hidayah, keluasan hati. Sudah luas hatinya, dia sombong, dia kembali kepada manusia terhina.
sia-sia hadirin dimuliakan Allah. Maka ini peringatan buat saya dan kita semua. Jangan sampai umur yang panjang ini, ilmu yang luas ini, amal yang sudah bertahun-tahun menjadi kebaikan, gugur, bolong goning amal kita. Begitu kita bawa di hadapan Allah, semuanya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena ada benih kesombongan di dalam amal itu sendiri. Benih angkuh, benih ujub, dan benih takabur. Inilah yang membuat amal kita hancur. Hadirin dimuliakan Allah, kita wajib waspada. Kita wajib menguatkan ekstrim, kata Dr. Luqman, ekstrim kepada diri kita untuk keras, untuk betul-betul menguatkan bahwa jika kita sudah baik di dalam hal ini, kuatkan dan jangan sombong dan jangan angkuh. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kita. Fahamkan ilmunya bahwa sesuatu terjadi karena takdir Allah. Apa yang paling sulit bagi kita? Kenapa hadirnya kesombongan? Nah, pintunya adalah kita tidak pernah menerima dengan baik takdir Allah. Iman yang keenam adalah menerima qada dan qadar, takdir dari Allah. Imannya, urutannya memang nomor 6. Tapi ini yang paling berat bagi manusia. Apa titik terangnya agar kita mengetahui apa maksudnya kesombongan itu, ingkar itu? Yang pertama, dimulai dari sesuatu ya, yang kita buatkan atau kita amalkan lalu dipertanyakan. Mulainya dari pertanyaan. Kok dia? Kenapa bukan aku? Bertanya satu. Ini udah mulai nih. Dari bertanya dalam jiwanya tentang kemampuannya yang lebih. Inilah yang dilakukan iblis, laknatullah alaih, sehingga dicampakkan Allah. Dia bertanya, ana khairu minha, saya lebih baik dari dia. Maka hilanglah semua kebaikan kesempurnaan yang telah Allah berikan. Jangan sampai dalam hidup kita ada pertanyaan setelah Allah berikan umur, Allah berikan ilmu, Allah sempatkan kita beramal, lalu bertanya, apresiasinya tidak ada, lalu bertanya, kenapa begitu? Kok kayak gini? Kok kayak gitu? Kenapa yang datang sedikit? Kenapa tidak dihargai? Kenapa tidak ditempatkan yang di tempat yang diri? Kenapa? Bertanya. Awal proses awal dari kesombongan dan takaburnya sebuah. Lalu apa? Setelah dia mulai terus bertanya, maka ada muncul yang namanya putus asa. Kalau singoh dijadihan ali. Mulai. Padahal dia punya ilmu. Singoh nyodinyohan ali. Kecewa dia, putus asa dia. Maka akan timbul, aku sebenarnya begini, aku sebenarnya begitu. Ini. Lalu yang ketiga, ingkar. Lalu yang keempat, kufur. Barulah dia masuk dalam kesombongan. Dia kufur kepada Allah. Dia mengatakan bahwasannya kalau nggak ada saya belajar jauh. Kalau nggak bisa karena saya, kalau saya nggak jalankan, kalau saya nggak buat, kalau saya nggak koordinasikan, kalau saya, jadilah dia sombong dan kabur. Hadirin dimuliakan Allah. Ini adalah 3 penyebab daripada bolongnya goni-goni amal kita. Salat kita, tahajud kita, talamul Quran kita, baca Quran kita, tadabbur Quran kita. Begitu amal yang sudah banyak akan terurai kosong goni amal kita. Maka hati-hati. Waspadalah, karena dia bisa muncul di jiwa siapapun. Hadirin dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kami sendiri, karena nasihat ini adalah
adalah nasihat untuk kami sendiri sebenarnya yang sedang dalam belajar dan terus mengalami perubahan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang umur panjang yang tidak ada ilmu di dalamnya, waspadalah. Jangan sampai umur kita yang sudah 50, 60, 70 tapi tidak ada ilmu di dalamnya. Yang kedua, orang yang punya umur, punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dia tahu semuanya tapi dia tidak beramal. Hati-hati. Dan ini ilmu hanya untuk dilakukan perdebatan, menjatuhkan, menghinakan. Hati-hati, sia-sia semua. Yang terakhir, Allah berikan umur, Allah berikan ilmu, Allah berikan dia beramal, tapi dia sombong dengan ilmu dan amalnya. Maka ini akan merusak setiap amal-amalnya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dilakukan iman dan amal soleh dengan hak dan tanpa kebatilan, dan jangan dirusak setiap amal kita, maka akan berakhir sia-sialah semua umur kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih telah mengundang kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. طوبى